1, 2, 3, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar hari ini. Nah, hari ini kita lanjut materi kita ya tentang pelajaran IPS. Silakan buka buku kalian halaman 79 ya. Buka buku kalian halaman 79. Kita hari ini belajar tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi ya. Nah, sekarang kita buka bukunya sama-sama ya, yang ada di halaman 79, di mana kita akan mempelajari tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Kalau kemarin kita ada mempelajari tentang perkembangan dari mata uang, ya, kemudian kesejahteraan, di mana semuanya butuh proses dalam peningkatan ya. Nah, perubahan kehidupan masyarakat Indonesia pun dalam bidang ekonomi juga demikian ya. Kalau kita lihat di buku kalian halaman 79 dikatakan bahwa Indonesia juga termasuk negara penghasil ataupun produsen kertas dunia ya. Walaupun kita masih berada di urutan ke-6 sebagai negara produsen kertas dunia. Nah, dikatakan di sana bahwa pohon akasia itu digunakan untuk jadi bahan utama dalam pembuatan kertas ya. Oke, di buku kalian halaman 80 itu ya dikatakan bahwa ada proses pembuatan kertas ya. Karena kita juga termasuk sebagai negara produsen kertas ya, kita bisa lihat bahwa ada 7 proses yang harus dilewati sampai akhirnya diperolehlah kertas yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, proses ini ada di halaman 80 ya, seperti yang terdapat pada gambar ini, kalian bisa lihat ya. Di gambar ini dijelaskan bahwa ada 7 tahap untuk proses pembuatan kertas yang dimana pohon yang digunakan adalah pohon akasia yang merupakan pohon yang memiliki serat terbaik ya. Dan kita termasuk urutan ke-6 sebagai negara produsen kertas ya. Itu sebagai salah satu nih peningkatan kita dalam bidang ekonomi. Nah, seperti yang kita pelajari juga waktu ada di kelas 5 ya, bahwa yang namanya bidang ekonomi secara tidak langsung berarti kita akan belajar tentang kegiatan ekonominya. Dimana kita lihat kalau di bidang ekonomi pasti kita berbicara yang namanya kegiatan dari ekonomi tersebut, di mana kita tahu juga pernah kita pelajari di kelas 5 ada 3 utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, seperti yang ada di buku kamu ya, di sana dikatakan bahwa setelah kertas itu diproduksi ya atau dicetak, kemudian dia disalurkan melalui yang namanya penyaluran, di mana kegiatan itu disebut dengan distribusi untuk disampaikan ke konsumen ya. Nah, kalau kita lihat alurnya adalah dari produsen, yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi, kemudian disalurkan melewati distribusi, di mana orangnya disebut dengan distributor, yaitu seperti agen, pedagang besar dan pedagang kecil, hingga akhirnya sampai ke konsumen, yaitu kita nih sebagai yang melakukan kegiatan konsumsi ya. Nah, kalau kita lihat di sana juga dijelaskan bahwa dalam proses pendistribusian ya ada beberapa kegiatan yang berubah di sana.
Dimana dulu ya pemilik produksi seperti petani misalnya dapat mendistribusikan hasil pertanian itu langsung ke warga sekitar. Tapi zaman sekarang tidak lagi demikian. Ketika seorang produksi ya atau orang yang melakukan produsen ini juga terlibat dalam proses distribusi sebagai distributor juga, akhirnya barang yang didistribusikan itu, barang yang disalurkan itu ke konsumen itu agak lama sampainya, sehingga perlu beberapa waktu untuk barang itu bisa sampai ke konsumen. Tapi dengan adanya perkembangan zaman ya, adanya sarana transportasi, kemudahan dalam menyalurkan barang ya. Jadi sekarang itu kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi ini berlangsung cepat ya kalau kita lihat, karena adanya kemajuan zaman. Kalau dulu bisa ada kelangkaan, sekarang kelangkaan tersebut sudah mulai minim karena jalur transportasi juga semakin dipermudah. Mungkin kalau dulu cuma lewat perairan ya, kalau sekarang pemerintah sudah memberikan akses jalan yang sudah mulai dibenahi sehingga akses jalan sudah bisa sampai ke pelosok. Jadi barang itu bisa bisa disalurkan langsung ke konsumen ya. Nah, dari transportasi yang semakin hari semakin maju, semakin berkembangnya zaman juga semakin canggih, kita bisa lihat bahwa kegiatan ekonomi ini atau kegiatan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi ini juga semakin pesat, di mana barang-barang kemudian kegiatan konsumsi itu tidak terbatas sekarang, apalagi dengan adanya kegiatan ekspor impor, di mana kita bisa menyalurkan barang ini sampai ke luar negeri, dan barang-barang dari luar negeri pun bisa sampai ke kita Indonesia dengan adanya ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini juga memerlukan yang namanya sarana transportasi yang semakin canggih pula ya, seperti kita tahu misalnya adalah penerbangan, kemudian kapal besar ya. Dan kita lihat bahwa kegiatan transportasi ekspor impor ini tidak hanya melalui perairan aja ya, tapi bisa kita lihat bahwa penyaluran ini pun sekarang udah melalui daratan, kemudian dari udara. Semua transportasi memudahkan kita dalam kegiatan bidang ekonomi, sehingga sangat menguntungkan juga bagi masyarakat ya, untuk kegiatan produksi atau produsen itu dengan mudah bisa menyalurkan barang-barang dia dalam negeri ataupun ke luar negeri. Jadi bisa kita lihat bahwa perubahan kehidupan masyarakat itu benar-benar terasa dalam bidang ekonomi ya. Dimana dulu tradisional, sekarang lebih modern. Mungkin dulu produksi itu menggunakan alat-alat yang minim ya, alat-alat sederhana, alat-alat tradisional. Tapi sekarang sudah berkembangnya zaman, sudah semakin canggih, sudah menggunakan peralatan-peralatan yang sudah dikonsep sebagaimana mungkin dalam untuk proses produksi ya, dan sangat memudahkan sekali kehidupan manusia. Kemudian untuk distribusi, kegiatan penyaluran barang ini udah beragam sekali ya. Kalau dulu mungkin hanya melewati kantor pos, makanya penyampaian barang ini agak lama misalnya karena terkendalanya dari sarana transportasi, kemudian jalur perjalanannya ya. Tapi karena sekarang sudah kemajuan zaman,
jalan juga semakin bagus, semakin mulus, semakin dibuat, dipermudah, sampai akhirnya bisa sampai ke pelosok, sehingga barang itu memang cepat. Dan pengantaran barang bukan hanya sekarang dari kantor pos, juga banyak sekali sarana-sarana yang bisa kita gunakan sebagai penyalur barang produksi ya, sebagai jasa pengantar ya, itu banyak sekali kita temukan sekarang. Apalagi kita bisa lihat sekarang belanja tidak harus pergi ke tokonya atau berkunjung, sekarang menggunakan handphone, menggunakan aplikasi, kita sudah bisa melalui online, kita udah bisa tuh memesan barang yang kita inginkan, kemudian kayak distribusinya akan diantar langsung sama pihak penyalur barang ya. Jadi kelihatan sekali ya perubahan kehidupan manusia, perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi ini cukup luar biasa sekali dengan adanya perkembangan zaman, baik dalam sarana transportasinya ataupun dalam kegiatan ekonominya, ekspor impor, ataupun juga adalah akses jalan yang digunakan. Sekarang semuanya dipermudah sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi itu meningkat. Nah, itulah tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Semoga kalian mengerti ya dari apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk pemahaman kalian lebih dalam lagi, silakan kalian buka dan mengerjakan latihan halaman 84 ya. Latihan halaman 84 nomor 2. Dan kira-kira apa sih yang dapat memacu masyarakat untuk hidup boros karena kemudahan yang sudah diperoleh ya dari perkembangan ini. Nah, Ibu harap kalian bisa jawab latihannya dan bisa menuliskan di buku catatan kalian juga tentang hal-hal penting apa yang sudah kita bahas hari ini. Latihannya dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan, jaga selalu kesehatan kamu dengan cara jangan lupa mencuci tangan dan juga menggunakan masker ketika berada di luar. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. 1, 2